Dr. Slamet Ginting. Prabowo dikeroyok Jokowi dan partai politik. 1,5 tahun berlalu, namun istana tampak seperti menara Babel. Ribuan suara bicara, tapi pesannya saling bertabrakan. Benarkah Presiden Prabowo kini sedang dikepung oleh gaya komunikasi elit lama dan sistem yang kocar-kacir? Inilah saat di mana setiap ucapan presiden bukan lagi sekadar kata, melainkan kebijakan psikologis negara. Dalam analisis tajam Dr. Slamet Ginting, kita melihat sebuah transisi yang gagap. Prabowo yang dulu dikenal sebagai macan podium dengan gaya populis nasionalistik, kini terjepit dalam peran barunya sebagai simbol stabilitas nasional. Namun, ironinya, stabilitas itu justru digoyang oleh tim komunikasinya sendiri. Kita melihat kembalinya wajah-wajah lama seperti Hasan Nasbi dan Kodari. Pertanyaannya, apakah mereka direkrut karena efektivitas komunikasi, atau sekadar jembatan loyalitas menuju ekosistem politik lama? Saat publik menanti narasi besar, seperti revolusi atau pembangunan, yang muncul justru pesan-pesan sporadis yang seringkali terlambat memadamkan api kontroversi. Kekosongan narasi ini sangat berbahaya di era digital. Ketika menteri-menteri asyik mencari panggung masing-masing untuk konstituen partai, pesan tunggal kepresidenan pun tenggelam. Kita melihat dualisme pernyataan. Menteri bicara A, sekretaris kabinet mengoreksi B, sementara isu liar sudah terbang di media sosial. Presiden Prabowo kini menjadi korban dari strukturnya yang terlalu gemuk. Struktur yang banyak komando, tapi minim satu arah. Pilihan diksi seperti kabur saja ke Yaman atau janji spontan 8% untuk ojol menunjukkan bahwa tanpa kontrol teks yang ketat, spontanitas kepemimpinan bisa berubah menjadi blunder diplomatik dan domestik yang mahal harganya. Lalu bagaimana dengan sang wakil presiden? Gibran tampil dengan gaya yang kontras, minimalis, digital, dan hampir tanpa ideologi. Ia adalah pemimpin vlog yang menghindari dialog dua arah. Meski aman dari kontroversi verbal, gaya ini meninggalkan lubang besar dalam kewibawaan intelektual seorang negarawan. Negara ini bukan perusahaan yang cukup dikelola dengan branding media sosial. Indonesia butuh jangkar psikologi yang presisi. Rakyat butuh penjelasan nyata mengapa guru honorer dihapus, sementara biaya operasional program lain membengkak. Tanpa transparansi data, narasi apapun hanya akan dianggap sebagai pencitraan yang penuh kepalsuan. Sudah saatnya istana berbenah. Komunikasi politik bukan sekadar tentang siapa yang paling pintar bicara, tapi tentang bagaimana membangun rasa aman bagi rakyat. Presiden harus kembali menjadi pendengar yang baik, bukan sekadar penceramah. Sebab di tengah turbulensi global dan ekonomi yang sulit, satu diksi yang salah bisa meruntuhkan kepercayaan pasar dan rakyat. Jangan biarkan loyalitas politik mengalahkan efektivitas komunikasi. Karena pada akhirnya, stabilitas negara dipertaruhkan dalam setiap kalimat yang keluar dari gerbang istana.